lapar. Berlari setelah mengambil beberapa roti. Tapi, belum lari jauh. Dia langsung terjatuh. Pemilik kedai segera mengejarnya. Nenek memohon agar tidak dipukuli. Pemilik kedai mengibaskan handuknya. Lalu menarik nenek ke kedainya. Dan menyuruh nenek menunggu di sana. Setelah itu, dia mengambil roti dan memasukkannya ke kantong. Lalu kasih ke nenek. Nenek menatap pria itu dengan bingung. Pria bisu ini mengeluarkan pen. Lalu menulis di kantong. Nenek, yang panas lebih enak. Nenek baru menyadarinya. Pria di depannya ternyata bisu. Kemudian dia menulis lagi. Ada banyak roti. Nenek boleh datang kapan saja. Makan sampai kenyang. Nenek pun menatap pria itu dengan tersentuh. Lalu dia membawa kue yang masih panas itu pergi. Tapi pria ini tidak menyangka. Kalau nenek ini ternyata adalah orang kaya. Sehingga nasibnya juga akan mengalami perubahan. Pria itu kemudian memberitahu istrinya yang sedang hamil tentang hal itu. Alih-alih menyalahkan suaminya. Istri justru memuji kebaikan suaminya. Dan memberitahu suami jika nenek datang lagi. Juga akan memberikan bagian untuk keluarganya. Keluarga yang sangat baik. Tapi hidupnya sangat susah. Malam harinya nenek datang lagi. Dia menangis terharu dengan kebahagiaan keluarga ini. Ternyata nenek mendengar kehidupan keluarga pria itu sangat susah. Semenjak dia menikah, dia tidak bisa membelikan istri cincin. Saat hari ulang tahun istrinya, dia ingin membelikan istrinya cincin. Istri tahu bahwa suaminya sulit mencari uang. Dia sama sekali tidak ingin barang mewah. Lalu bilang dengan bercanda pada putrinya kalau ayahnya bodoh. Anak yang pengertian itu menghibur ayahnya. Dia bilang tunggu dia dewasa. Pasti akan membantu ayah merias ibu. Membeli permata yang sama besarnya dengan kepala untuk ibu. Ibu tahu impian putrinya ketika dewasa. Yaitu menjadi seorang pianis. Ibu berjanji akan membelikan putrinya piano. Dan semua percakapan mereka didengar oleh nenek itu. Tadinya nenek datang untuk makan roti. Tapi malah menangis terharu. Nenek memutuskan untuk membantu keluarga miskin ini. Sampai di rumah nenek suruh menantunya mengumpulkan semua barang bermerek yang tidak dipakai. Menantu tidak tahu apa yang ingin ibu mertua lakukan. Mertua mengatakan kalau ingin kasih ke orang. Kemudian mengeluarkan cincin berlian milik menantu di dalam laci. Menantu ingin menolak. Memikirkan dirinya seperti budak di rumah ini. Dia memilih diam. Tapi mendengar ibu mertua mau menyuruh orang untuk mengambil piano di gudang. Dia tidak setuju. Tapi di hadapan mertua, dia pasrah. Esoknya nenek bawa pakaian yang sudah dikemas untuk diberikan ke pria itu. Istrinya melihat banyak pakaian mahal. Dia tidak berani menerimanya. Nenek meyakinkannya. Berbohong bahwa pakaian ini sudah tidak dipakai lagi. Pemiliknya sangat kaya. Jadi terima saja sebagai pemberian dari Tuhan. Nenek minta wanita agar memberikan alamat rumahnya. Berkata bahwa pemilik masih ada piano yang mau dibuang. Juga akan dikirimkan kepada MU. Kemudian memberikan cincin kepada pria itu. Pria itu melihat cincin berlian yang besar. Dia tak berani terima. Nenek berkata bahwa berlian palsu yang dibeli di warung. Yang terpenting kamu tulus memberikan hadiah pada istrimu. Setelah itu nenek pun pergi. Nenek meminta seseorang untuk mengangkat piano keluar dari gudang. Menantu melihat pianonya yang mahal diberikan ke orang lain. Dia sangat sedih. Dia pergi ke kamar dengan marah. Mengambil obat demensia mertua. Dan membuangnya ke dalam toilet. Dia marah. Dia enggan. Dia sudah merawat mertua selama lebih dari 10 tahun. Tapi mertua tidak baik kepadanya. Dia ingin balas dendam. Keluarga si pria yang sudah menerima kiriman piano dari nenek. Mereka sangat bahagia. Tanpa disadari ini juga merupakan awal dari mimpi buruk. Kamu pasti tidak menyangka. Tuan muda yang sekarang sedang menikmati kekayaan. Tadinya masih tinggal di lembah pegunungan. Dan roti yang jatuh dari langit membuatnya menjadi orang kaya dalam semalam. Pria bernama Irfan. Dari kecil tinggal di lembah gunung bersama nenek. Dia tidak tahu tentang hidupnya sebagai orang kaya. Hingga suatu malam dengan petir. Nenek meninggal karena kecelakaan mobil. Esoknya seorang pria kaya yang mengaku ayahnya mendorongnya. Dan pria ini adalah orang kaya dari grup alat musik yang terkenal. Dia mencari anak ini. Karena putranya tidak memenuhi harapan keluarganya. Putranya bernama David. Anak satu-satunya. Ditambah kasih sayang ibu. Sampai di masa ia menentang. Bahkan percaya bahwa dia satu-satunya pewaris ayahnya. Namun ayahnya tidak menyukainya. Selama melakukan salah, orang kaya itu akan mengurangi 1% sahamnya dari surat wasiat. Sampai ini terjadi. Ketua kaya ini benar-benar kecewa dengan David. Meski David sangat berbakat main piano, tapi dia memamerkan keterampilan pianonya dalam kompetisi menyanyi. Sengaja memainkan piano selangkah lebih tinggi. Sehingga anak perempuan itu salah nada. Dan membuat anak itu nangis. Tapi dia malah terlihat sombong. Ibu dari anak perempuan itu mencari David. David mengandalkan ayahnya sebagai pemegang saham sekolah. Dan berpura-pura bodoh. Dengan raut wajah mengejek. Begitu ayahnya tahu hal ini, dia memutuskan mencari putra lain bernama Irfan. Tentu saja itu bukan satu-satunya alasan dia mencari putranya.
Karena di keluarganya juga ada istri munafik, yang merupakan ibu David. Dia merawat ibu mertuanya dengan baik setiap hari. Namun penuh dengan kelicikan. Dan ketua kaya ini, selama ini pura-pura tidak tahu. Dan pengkhianatannya sudah jelas. Ini juga alasan penting kenapa dia mencari Irfan. Hanya untuk membuat istrinya tersiksa. Sejak orang kaya itu membawa Irfan, nasib Irfan berubah total. Dia juga akan menimbulkan bahaya di keluarga ini. Orang kaya itu mengumumkan di depan keluarganya, Irfan akan menjadi putra sulung keluarga ini. Semua perawatan sama seperti David. Yang berani melanggar keputusan ini, maka akan diusir dari rumah. Tentunya perintah ini untuk istrinya. Nenek yang mengetahui cucunya bertambah satu, sangat senang. Istri yang mendengar berita itu sangat marah. Tadinya putranya tidak menyangka dia adalah pewaris keluarga ini. Dia juga akan menjadi pewaris, mengamankan posisi sebagai istri. Dia ingin membantah suami. Tetapi posisi sekarang sudah seperti budak di rumah. Dia hanya bisa menerimanya. Dengan licik memperlakukan Irfan seperti anak kandung. Tapi di belakang berhati busuk. Namun keputusan suaminya selanjutnya membuatnya menjadi jahat. Ternyata Irfan juga mempunyai bakat piano yang sangat bagus. Kemudian orang kaya itu mengumumkan siapa yang lebih hebat. Dan siapa yang akan menjadi pewaris keluarga. Istri sadar warisan anaknya terancam. Jadi dia mulai melatih putranya untuk bermain piano. Tak disangka, sehari sebelumnya kedua putranya bertanding piano. David tidak sengaja melukai tangannya. Pertandingan terpaksa ditunda. Tetapi yang tak disangka, David tetap mengikuti lomba. Dan mendapatkan juara 1. Dia kira ayah akan menjadikannya pewaris. Ternyata ayahnya mengambil piala dan melemparnya. Juga melempar David ke kolam renang. Ketua kaya ini tidak terima David mendapat juara 1. Dan tangannya dibalut untuk mendapat simpati juri. Agar mendapat juara 1. Ternyata ayahnya sudah menyadarinya. Tangan David sudah pulih sebelum tanding. Bahkan diam-diam olahraga. Istri yang mendukung anaknya diam-diam menyuap juri. Suaminya malu dengan anaknya dan membatalkan hak waris David. Sehingga istrinya membenci suaminya. Dan Irfan yang mengambil semuanya. Berani sekali merebut posisi putraku. Begitu nenek bangun, dia menemukan api yang perlahan membakar. Karena panik dan takut terkena serangan Alzheimer, nenek segera keluar ruangan. Bertemu pria yang mendirikan kedai di dekat rumahnya. Mohon kepada pria itu untuk menyelamatkan putra dan cucunya di dalam. Pria tuli tidak tahu apa yang dikatakan nenek itu. Tapi dia menyadarinya dari ekspresi nenek. Ekspresi nenek seperti sedang ada masalah. Pria yang baik hati berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa tahu bahwa dia akan mengorbankan hidupnya untuk ini. Tapi yang nenek tidak tahu adalah, putranya telah dibunuh oleh menantunya. Ternyata sebelum kebakaran, istri tidak sengaja melihat suaminya menempatkan pewaris harta keluarga. Diberikan kepada Irfan. Ketika sedang bertengkar istri membunuh suami. Dia keluar dari kamar tidur dengan takut. Seluruh pandangannya adalah api. Tapi wanita itu tidak takut dengan itu. Dia malah buat rencana. Jadi dia kembali ke kamar tidur. Mencari wasiat untuk Irfan. Dan merobeknya. Kemudian memutuskan saluran telepon. Saat ingin pergi, dia mendengar suara suami. Suaminya tersadar dan memohon istri untuk menyelamatkannya. Namun dia tidak tahu betapa kejam istrinya. Istri yang melihat suaminya sekarat, memilih tidak menyelamatkannya. Malah berlari keluar. Mendengar suara suaminya yang minta tolong. Dia takut suaminya menyelamatkan diri. Dia bahkan menutup pintu kamar dengan lemari. Kemudian dia memikirkan putranya sendiri yang masih tidur di kamar. Dia bergegas ke dalam api untuk menyelamatkan putranya. Pada saat itu pria itu juga bergegas ke tempat kejadian. Tanpa memikirkan nyawanya. Dia segera ke dalam untuk menolong. Saat mencari, ibu yang sayang anak ini menemukan anak dengan piyama kelinci terbaring tak sadarkan diri. Dia seperti kesurupan, menggendong putranya. Dan keluar dari kebakaran ini, dia yang berhasil memegang erat anaknya. Dia senang putranya selamat. Setelah dia melihat muka anaknya, dengan raut wajahnya seperti itu, dia menemukan bahwa anak laki-laki yang diselamatkan bukan anak kandungnya, tetapi itu adalah Irfan. Dia tahu anaknya masih di dalam kamar. Dia ingin menyelamatkan putranya, tapi petugas pemadam kebakaran memblokir pintu. Pria yang sedang menyelamatkan orang itu menemukan David. Secara kebetulan, lampu di atas kepala David jatuh. Hampir saja mengenainya. Pria itu melindungi David. Diiringi dengan suara ledakan. Perempuan itu terkejut. Begitu tenang. Dia memarahi Irfan kenapa memakai baju yang ia belikan untuk anaknya. Ternyata saat sebelum tidur, David memberikan baju itu kepada Irfan. Jelas seperti sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Sementara itu di rumah pria itu, istrinya mengenakan pakaian baru yang indah hari ini. Ingin memberikan kejutan kepada suami. Putrinya bertanya kepada ibunya, kenapa ayah belum pulang? Dan mereka tidak tahu. Ayahnya sedang berjuang melindungi anak dengan tubuhnya. Tim penyelamat segera menemukannya. Pria itu perlahan menutup matanya. David selamat.
Tapi pria itu kehilangan nyawanya untuk selamanya. Saat istri dan anak-anaknya tiba di rumah sakit, pria itu menahan napas untuk melihat istri dan anaknya terakhir kali. Melihat istrinya yang cantik, dia berharap dia bisa bertahan hidup. Tapi Tuhan tidak memberikannya kesempatan hidup. Pria yang melihat istrinya sedih, menutup matanya untuk selamanya. Tangisan yang menyayat hati menggema di rumah sakit. Mimpi buruk yang lebih buruk masih menunggu keluarga miskin ini.